Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman properti afiliator yang baru bergabung. Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Isman, biasa dipanggil Isman. Di sini saya sebagai komisaris di PT Bakti Harapan Jaya. Mungkin akan menanya teman-teman nih untuk pembekalan dari marketing afiliator ke depannya itu seperti apa. Gitu ya. Jadi yang pertama di sini teman-teman akan ada beberapa section ya ke depannya gitu ya. Nanti aku bakal bagi section itu per bab. Mungkin ada teman aku juga yang nanti yang bakal support ngisi ya teman-teman ya. Jadi di bab 1 ini kita bakal belajar tentang marketing fundamental. Apa sih marketing itu ya? Jadi kalau ada bidang, ada operation, ada marketing, ada finance. What is definition of marketing gitu. So, kita bakal bedah apa itu marketing. Next. Teman-teman di sini yang aku pengen sampaikan ini ada kalimat, jangan ragu untuk memulai, ragulah jika kalian belum tahu apa yang harus kalian mulai. Jadi ketika teman-teman masuk ke marketing afiliator ini, teman-teman jangan ragu, aduh gimana ya nanti emang di sini tuh bakal dapat money, apakah di sini dapat pengetahuan, apakah di sini bakal dapat networking dan seperti apa gitu. Teman-teman jangan ragu gitu. Justru kalau teman-teman tuh harus ragu kalau teman-teman tuh nggak tahu nih, gue tuh mulai dari mana ya. Nah, itu teman-teman harus ragu. Kalau sekarang teman-teman udah join di sini, teman-teman tiap hari udah ada problem, teman-teman gak usah ragu. Keep going. Next. Oke, part 1. What is definition of marketing? Or we are talking about marketing fundamental gitu ya. Di sini ada beberapa poin, ada core concept dari marketing ini yang nyampein tuh Philip Kotler ya. Itu ya marketer itu. Yang pertama marketer tuh adalah orangnya. Di sini ada needs, ada wants gitu ya. Ada kebutuhan, ada keinginan, ada demand, ada permintaan, ada products, ada utility cost, ada exchange, ada relationship gitu ya. But di sini aku pengen nge-simplifyin tentang definition about marketing itu apa. Jadi ada 3 core dari marketing. Yang pertama, teman-teman harus tahu dulu kebutuhan ya, needs, keinginan, want, sama masalah konsumen, problem konsumen itu apa. Jadi marketing itu harus start with problems dulu, bukan konsumennya dulu nih kalau kita sekarang pengen jualan tuh. Jadi teman-teman harus tahu problemsnya dulu apa. Tadi nomor 1 problems. Next one ada menentukan siapa target pasar gitu. Ketika ada problem ya ada orang lah yang kena problem itu gitu ya. Jadi siapa yang dilayani gitu. Ketika teman-teman udah tahu problemnya itu apa, yang kedua siapa nih yang punya problem ini tuh. Gitu ya. Teman-teman tentunya ketika tadi udah punya problem diselesaikannya itu dengan produk ya. Starting with problem gitu ya. Teman-teman serve lewat produk dan teman-teman tuh harus tahu satu problem, kedua orangnya gitu ya. Yang ketiga itu gimana nih cara menyelesaikan permintaan konsumen yang kita target itu nih. Jadi tadi udah nemuin problemnya, orangnya. Nah, terakhir itu gimana caranya kita untuk nge-serve ke produk kita tuh ke pasar kita gitu untuk menyelesaikan problem tersebut. Jadi 3 ya, aku ulangi. Problem, orang, dan cara menyelesaikannya. This is the core of marketing. Next. Ini mungkin kurang lebih seperti ini ya. Marketing start with the customer, not the product. Marketing bukan menjual barang tapi menjual nilai. Kurang lebih seperti itu. Oke, next one. Nah, aku di sini akan ngebicarain tentang what's different about offline marketing between online marketing gitu ya. Kita langsung lihat aja nih ke apa sih namanya itu. Ini ada beberapa variabel ya, kita bahas coba satu-satu. Yang pertama dari media gitu ya. Kalau marketing offline kebayang teman-teman di jalanan ada spanduk, ada baliho, atau biasanya ada brosur, ngerti gak sih? Ada brosur, ada event, itu juga salah satu marketing offline sama pameran. Kalau marketing online itu biasanya ada media sosial, ada website, ada marketplace. Media sosial tuh ya yang kita sering gunain sehari-hari gitu ya. Instagram, TikTok itu tuh apa sih namanya itu marketing online sama iklan digital. Next one about reachment, about jangkauan gitu ya. Jangkauan dari marketing offline itu biasanya terbatas gitu ya. Kalau teman-teman pasang baliho di Garut gitu ya, sangat jarang itu tuh yang ngelihatnya tuh orang Bandung ya, pasti masyarakat lokal lah gitu ya. Kalau jangkauan marketing online itu biasanya luas gitu, lokal hingga global gitu, tergantung budget yang kita spend di apa sih namanya tuh iklan marketing online kita. Next adalah biaya gitu ya.
Kalau marketing offline itu biasanya relatif lebih mahal karena ada beberapa variabel lagi ya. Ada biaya cetak, ada biaya sewa tempat, ada biaya event gitu ya. Kalau sekarang kita lihat marketing online itu lebih fleksibel gitu. Tergantung ya reach market share kita siapa, market size kita juga seberapa besar gitu. Jadi lebih fleksibel lah ya kalau yang online itu bisa disesuaikan. Terus nih ada yang apa sih namanya tuh? Kalau kita lihat juga nih kelebihan dari marketing offline itu kan biasanya lebih personal ya, jadi lebih bagus gitu dibandingkan sekarang kalau marketing online gitu. Kalau marketing online kan interaksinya berbasis digital gitu, ke personalnya nggak lebih trust gitu ya. Jadi sangat bergantung kepada review biasanya tuh. Kecepatan penyebaran lambat, cepat dan real time mungkin ya. Bedanya offline sama online itu. Nah ini nih yang paling penting juga nih, pengukuran hasil ini yang ngebedain gitu ya. Kalau yang offline itu sulit diukur secara akurat gitu ya. Kalau orang kita nggak tahu nih satu hari itu yang ngelihat baliho yang kita pasang di jalan anu itu berapa banyak gitu. Nah kalau online ini bisa diukur ya karena ada reach, ada klik, ada konversi gitu ya, ada CTO, ada CTR gitu ya, click through rate gitu, klik apa sih, apalagi ya, lupa, sorry nanti aja kita bahas di next session. Kalau trusted konsumen biasanya offline marketing gitu ya jauh lebih tinggi sih, makanya biasanya lebih mahal gitu ya secara harga karena ya tadi personal gitu. Kalau online itu biasanya CRM-nya itu bergantung pada reputasi sama review. Oke, gitu ya. Mungkin kelebihan dari offline marketing sama online marketing. So, kita di BHJ Group kenapa kita bikin ini properti afiliator? Kita pengen apa sih namanya tuh? Kita pengen pastinya di online marketing, terus juga kita pengen tidak membatasi teman-teman untuk bikin video komersial yang tentunya nanti akan dibayar secara komersial juga. Gitu. Thank you. Next. Oke, next kita teman-teman pernah ngedengar nggak sih ada branding, ada selling gitu ya, marketing. Jadi tiga core tadi, branding, selling, marketing. Nah itu gimana sih definisinya gitu ya. Jadi gampang kayak gini teman-teman. Marketing di bawahnya ya teman-teman ya, ada branding, ada selling. Nah beda, nggak bisa dipisahkan antara branding sama selling. Kita langsung aja nih lihat nih apa nih yang membedakan marketing branding sama marketing selling gitu ya. Yang pertama dari memahami pasar sama goals-nya mungkin ya, objektifnya, menyampaikan nilainya. Kalau branding itu yang ngebangun persepsi, ngebangun citra gitu ya. Contohnya misalkan nih, kalau teman-teman bisa lihat nih aku nih ya, branding self diri aku misalkan gitu yang harus kebangun itu adalah pria berbadan besar, berkacamata, berbrewok. Nah itu tuh harus branding yang dibangun gitu. Tapi nggak tahu nih si dalamannya tuh aku tuh kayak gimana gitu. Nah, itu tuh adalah selling bedanya gitu ya. Aktivitas mendorong terjadinya penjualan. Jadi kalau branding itu lebih fokusnya kepada awareness, kalau selling itu lebih fokusnya kepada transaksi atau closing. Strategi dan kebutuhannya tadi ya, persepsi, emosi dan kepercayaan untuk branding itu, awareness ya. Kalau selling itu lebih fokusnya itu kepada closing, terjadinya transaksi, terjadinya selling gitu. Terus next adalah menciptakan minat dan permintaan. Kalau branding itu ya ini sebenarnya sama ya, ngebangun loyalitas jangka panjang karena di customer journey itu fungsi si selling juga ada advocate gitu, biar orang tuh repeat order gitu ya. Kalau branding biasanya prosesnya panjang gitu ya, jadi diukurnya itu bukan berdasarkan apa sih namanya tuh berapa omset ini. Kalau branding enggak. Kalau branding itu biasanya objektifnya itu berapa reach-nya, berapa reachment-nya gitu, berapa apa sih click through rate-nya, berapa orang yang nge-seen gitu ya. Kalau selling itu ya just in 1 hour or 1 night or 1 session gitu. Jadi pendek gitu kalau selling itu. Awareness dan ketertarikan, brand image sama trust gitu. Fokusnya kalau selling itu ke revenue ya. Nah, kalau riset gimana sih cara riset pasar, kampanye sama promosi di branding ya? Ada kalau di branding itu kan brand identity, gimana ke caranya semakin sering kita ngeliatin brand identity kita, jadi terbrandingnya itu orang-orang tahu gitu. Terus orang-orang mempertimbangkan gitu. Itu fungsinya branding. Kalau selling ya salah satu apa sih namanya tuh yang harus dikuasai itu adalah negosiasi, follow up sama closing gitu. Itu 3 core gitu ya. Cara main di branding sama selling itu. Jadi gampangnya tuh teman-teman, apa sih yang ngebedain branding sama selling? Kalau branding itu teman-teman tuh kayak PDKT-an sama lawannya teman-teman lah gitu. Jadi teman-teman dari pertama mengenal gitu ya. Habis mengenal tuh mengenal lebih dalam, ngerti gak sih? Kayak
Teman-teman tahu rumahnya di mana, hobinya apa, visi misi hubungan dia kayak gimana gitu. Dan terakhir, selling itu adalah hari di mana teman-teman jadian gitu. Jadi ada proses negosiasi, ada proses apa sih namanya tuh, obrolan lebih dalam gitu ya, tentang apa sih yang menyebab tertarik, apa sih namanya tuh, kenapa aku harus nerima kamu atau or anything else and so on gitu ya teman-teman ya. Itu yang bedanya antara branding sama selling. Next, mungkin ini BMC kayaknya kurang kepake juga sih. Jadi ini sebenarnya ada unique value proposition, start with problem, dan value product ya. Kalau customer segment ini adalah siapa konsumen kita, diselesaikannya adalah channels. Nah makanya ini di BMC itu marketing itu jadi fundamental di bisnis ya, karena starting with problems dulu, baru ke ini dan ke konsumen dan cara menyelesaikannya itu seperti apa. Nah next ini mungkin aku bakal ngejelasin tentang tips and trick di marketing ya. Jadi kalau nanti teman-teman jadi property afiliator ya, teman-teman tuh nanti bakal menjadi marketing, branding sekaligus selling juga. Branding gimana caranya teman-teman ngebuat video komersial yang bagus ya. Yang terakhir di selling gitu. Selling ya jualan, harus closing rumah, itu dapat fee agent ya. Dari branding dapat fee agent, dari selling juga dapat fee agent. Nah, yang pertama ini ada minimum viable product ya. Jadi apa sih sebenarnya minimum viable product itu? Adalah gampangnya itu, teman-teman kalau bikin suatu produk tuh mulainya dari mana sih gitu ya. Ini ada beberapa page nih, 3 page di sini. Yang pertama teman-teman harus jualan ban sama bawahnya ini jualan pintu mobil atau jualan mobilnya gitu ya. Kalau A/B testing nih, marketing nih, teman-teman harus ngejual ini yang pertama gitu ya. Atau yang kedua, masih salah juga sih teman-teman. Pilihan kedua teman-teman, kalau pertama jualan nih buka toko, jualan skuter, jualan sepeda, jualan motor atau jualan mobil gitu ya. Ini banyak nih apa sih namanya tuh produknya. Atau yang terakhir teman-teman jualan mobil derek, jualan mobil sedan, jualan mobil SUV, misalnya ini SUV, atau jualan sport car. Nah, caranya itu yang disampaikan itu adalah yang ketiga teman-teman. Karena apa? Yang pertama, di teori di minimum viable product ini, teman-teman mengukur sesuatu produk itu dari fungsinya terlebih dahulu, bukan dari build-nya terlebih dahulu ya. Kebayang teman-teman ini ngerisetnya kan banyak gitu. Kalau ini kan sama-sama mobil, satu mobil aja satu gitu. Tapi kalau yang ini ya tidak ada fungsi, nawarin satu produk doang, mereka akan kalah market fit-nya sama yang lebih gahar gitu ya. Oke, next ini ada aku sebenarnya pertama kali baca buku ini tuh dari S1, waktu aku S1 di Unpad ya. Jadi aku ngefans banget, ada namanya Simon Sinek. Nah, si Mas Simon ini tuh bikin buku namanya Start with Why. Kenapa harus Start with Why? Kita bedah nih teman-teman. Teman-teman pernah dengar nggak tentang gimana sih caranya thinking out of the box gitu ya? Dari awal itu ya, kalau di logikain thinking out of the box ya, itu mah kreatif kita sendiri kali gitu ya. Nah enggak teman-teman, aku nemuin gimana caranya thinking out of the box. Ini penting banget nih teman-teman. Jadi di buku ini yang ngebedain itu adalah ada di bagian otak manusia itu ada otak limbik sama ada korteks. Kalau korteks itu adalah suatu bagian otak yang fungsinya itu bertanggung jawab atas hal-hal yang berbau logika. Contohnya kayak gini, 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya semuanya setuju ya, 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Kenapa misalkan kenapa kamu makan? Karena saya lapar gitu ya. Ya sebabnya itu adalah kamu apa sih namanya belum makan gitu, akibatnya kamu pasti makan gitu ya setelah itu gitu. Jadi itu logika gitu. Tapi kalau misalkan otak ada di dalam otak itu, satu otak lagi itu adalah otak limbik gitu ya. Jadi otak limbik itu adalah otak yang bertanggung jawab atas hal-hal yang logika gitu ya. Kalau misalkan kenapa kamu milih pacar kamu padahal ada perempuan atau cowok yang lebih cantik dibandingkan atau ganteng dibandingkan pacar kamu yang sekarang gitu kan, itu nggak bisa dijawab pakai logika kan ya gitu. Nah, caranya seperti apa gitu ya untuk ngebuat suatu agar jawabannya itu yang tidak bisa dijawab secara logika adalah why gitu ya. Why itu ya kenapa gitu, karena kalau kenapa itu tidak ada jawaban yang satu tambah satu sama dengan 2 gitu. Kalau why itu ya, kalau kita dilihat anak SD gitu ya, ya jawabannya tuh ya
pasti based on opinion panjang gitu ya. Makanya di buku ini tuh cara thinking out of the box itu caranya kayak gimana adalah teman-teman dalam ngeriset suatu produk, dalam bikin suatu produk harus start with why. Kurang lebihnya seperti itu. Teman-teman mungkin itu penjelasan tentang marketing fundamental. Nah, kedepannya bakal ada konten yang lebih seru. Mohon maaf kalau panjang karena section ini tuh benar-benar fundamental teman-teman. Sebelum tahu ke bab selanjutnya teman-teman harus paham di sini dulu gitu ya. So see you in next session. Thank you.